Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini tentang kuantiti. Ada pertanyaan ini tidak paham mana ini ya. Ini saudara Nenal Sardi ini. Kuantiti bacaan amalan dengan menembus pagaran banyak mana Ustaz? Kuantiti itu jumlah ya, jumlah. Dengan menembus pagaran banyak mana loh. Ini maksudnya bagaimana? Anda paham tidak kuantiti? Kuantiti itu jumlah bacaan, jumlah amalan ini yang kita baca ini. Misalkan surat Yusuf ayat 4. Kuantitinya berapa? 10, 100, 1000. Itu namanya kuantiti. Semakin besar kuantitinya, maka kemungkinan besar itu akan semakin kuantitinya akan semakin besar. Energinya akan semakin besar. Kuantiti semakin banyak, jumlah semakin banyak, energi amalan penghasilan Anda akan semakin besar. Itu rumus bakunya di situ. Makanya ketika Anda ingin membesarkan energi Anda, perbanyak membacanya. Ya. Jadi Anda harus paham itu kuantiti. Jadi pertanyaan Anda ini tidak jelas. Ya. Soal katakanlah bisa menembus atau tidaknya, ya tergantung besarannya, tergantung. Jadi kuantiti amalan pengasihan itu seperti itu ya. Kuantiti itu jumlah ya. Semakin banyak jumlahnya ya, maka akan semakin besar energinya. Ini logika sederhana. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita membaca, ya, ketika kita membaca 5 kali dengan membaca 1000 kali, itu usahanya juga beda, perjuangannya juga beda, hambatan kendalanya juga beda. Ya, dari sini paham ya? Soal katakanlah bisa menembus pagaran gaib tidaknya, ya tergantung dari kuantiti dan kualitas. Kualitas itu kesempurnaan ya. Ketika Anda membaca amalan itu. Nah, ini silakan ya, tonton video-video saya sebelumnya. Ada 1000 video lebih. Itu Anda pahami satu persatu. Ya. Nah, untuk bisa berhasil ya, Anda sambil praktek. Kalau Anda hanya melihat video saya tapi tidak praktek, ya Anda akan ketemu ya. Cara sederhana gini, tonton semua video saya jeprowet ya, 1 kali saja, selanjutnya praktek. Tentukan amalan apa yang mau Anda amalkan. Nah, nanti Anda akan ingat gitu loh, Anda akan ingat ketika Anda mengalami katakanlah reaksi ya, ketika Anda mengalami reaksi gangguan hambatan itu Anda akan ingat, oh ini video tentang ini, cara penanganannya seperti ini gitu. Solusinya seperti ini, strateginya seperti ini. Nah, kalau Anda tidak praktek ya tidak bisa. Dulu saya mengamalkan ya, pengasihan ya, dan si target ya. Dan si target kadang-kadang sering kepo sama akun medsosku. Tapi semenjak sekarang sudah berhenti, dia menjadi jarang kepoin akun medsos. Apakah amalan pengasihan saya dulu berhasil? Tidak. Ya, hanya kepo itu belum berhasil. Berhasil itu ketika Anda itu datang, atau ketika target itu mendatangi Anda gitu ya. Sudah tidak bisa lepas dari diri Anda. Nah, itu tanda bahwasanya pengasihan Anda berhasil. Saya mengamalkan surat Yusuf ayat 4 untuk target marah-marah bermimpi, dan target memberitahu tentang mimpi, lalu teman marah-marah pada saya. Apa maksudnya? Ya tidak ada maksud apa-apa ya. Biarkan saja. Kalau Anda mengalami fenomena-fenomena semacam itu ya, yang penting bukan diri Anda. Ya, biarkan saja.
ya, sampai fenomena itu hilang. Lia mengamalin pengasihan, ya. Jadi mengamalkan amalan pengasihan itu selalu ada resiko, ya. Selalu ada hambatan. Setiap amalan pengasihan itu pasti ada resiko, ya. Jadi kalau Anda takut resiko, sebaiknya Anda usah ngamalkan, ya. Nggak usah mengamalkan amalan pengasihan, ya. Jadi seperti itu. Terus apa lagi? Ya, setiap amalan itu pasti ada resikonya, teman-teman, ya. Jadi ini yang harus Anda pahami. Jangan sampai Anda ini mengamalkan tapi tidak tahu resikonya. Sebenarnya resiko ini tergantung dari diri Anda, ya. Resiko itu tergantung diri Anda dan apa yang Anda amalkan, ya. Maka pahami dulu amalan itu, ya. Pahami dulu amalan itu, ya. Misalkan surat Yusuf ayat 4, apakah ada resikonya, ya. Nah, kalau Anda baik-baik saja, ya tidak ada resikonya. Tapi kalau Anda salah gunakan, ya pasti ada resikonya, gitu. Jadi cuma ini juga tergantung dari diri kitanya sendiri, ya. Karena ketika seseorang mengamalkan sebuah amalan pengasihan, itu kebanyakan kasus itu sering terjebak di pengendalian diri, ya. Ketika dia mengamalkan tidak berhasil, itu nafsunya semakin menggebu-gebu, liar, ya. Emosinya tidak terkendali, itu resikonya. Ketika dia berhasil, maka daya pikatnya bangkit. Risiko dari luar, banyak orang yang suka dengan diri Anda. Nah, awas, ketika Anda tidak bisa mengendalikan, itu resikonya di situ. Ada karma, ada hukuman Tuhan, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.